Kembali lagi di Sore Seru Spesial siar Ramadan, menebar kebaikan, menyambut keberkahan. Sekali lagi dong kita apresiasi di penampilan dari tepuk tangan Akila. secara virtual mungkin. Wah, ya secara yang ada di rumah. virtual, betul banget. Nah, ini yang aku bilang bahwa sebenarnya Banten nih nggak kehabisan generasi-generasi yang top markotop. Betul sekali Rida ya, mulai dari yang pidato, nyanyi ya, masih banyak yang lain pastinya. Betul ya. banget. Nah, ini kalau Akila sendiri hobi nyanyi atau memang gimana nih kalau untuk nyanyi sendiri? Hobi nyanyi. Hobi nyanyi. Oke. Udah sering latihan berarti ya kalau nyanyi. Alhamdulillah. Udah belajar ya, baik. Biasanya diajarin siapa? Otodidak. Otodidak. Wow. Agak sulit ya karena ya kalau nyanyi itu ya. Betul, tapi kalau misal otodidak biasanya itu udah emang passion dari dirinya sendiri. Iya, betul. Nah, kalau tadi kan lagunya Ya Maulana nih. Kalau lagu-lagu sekarang ada nggak yang Akila lagi sering dengerin? Ada Apa tuh? masing-masing. 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 Oh iya, masing-masing aja pemirsa dengerinnya ya kalau kayak gitu ya. Nanti masing-masing aja. Itu lagu pop ya. Lagu pop ya. Kalau lagu-lagu yang lainnya ada deh. Ada nggak nih selain masing-masing? Dangdut mungkin. Dangdut atau jangan-jangan lagu-lagu yang dijadiin Ini. remix Velocity. Velocity jangan ya. Ada itu aja gitu ya. Itu aja. Oh, Oke. Nah, boleh luar nih biasa. Akila kirim-kirim salam. Mungkin yang mau salam-salam di rumah. Betul banget. Ada mantannya mungkin mau disalamin di rumah. Masih kecil tuh jangan. dipelototin Nggak ada ya? ibunya. Oh, ibu, mohon Nggak maaf, Bu, boleh. ya. Bercanda Bu ya. Jangan Jokes ya. dewasa ya. Iya. Kadang kita suka kelewat ya. Kita kan juga sama masih SD. Oh iya benar. Mantan Iya. ini mungkin Apa? teman. Aduh, ini mau ngebelokinnya nggak bisa disapu pemirsa Nggak sama disapa sama saya. Rida Ya. pemirsa ya tadi ya. Aduh. Boleh, Baik, silakan. mungkin kirim-kirim salam nih Akila. Boleh atau kamu mengucapkan apa nih? Jangan mengucapkan selamat berbuka aja karena belum beduk. Karena belum beduk. Iya, ya. nanti salah kita. Silakan. Ya buat ayah terus semua teman-teman dan guru-guru yang nonton aku, dukung aku nyanyi terus ya. Makasih. Oke. Terima Wah, kasih Akila. terima kasih, Akila. Dadah. Silakan. Terima kasih, silakan. Wah, tuh itu memberikan salam kepada ayah, Betul. kepada teman-teman. Ayah gitu. anda dan teman-teman di rumah ya. Ini pasti juga orang tuanya itu pasti juga bangga. Bangga pasti. Karena Rida. tadi sudah membanggakan kedua orang tua dan Betul. menampilkan penampilan yang terbaik juga. Nah, tadi kita sudah menyaksikan mulai dari Pildacil nih pemirsa. Terus ada juga nyanyi ya, solo Betul. vokal Rida ya. Dan kira-kira ada apa lagi nih Rida nih? Nah, selanjutnya nih kita akan bersama-sama mendengarkan hikmah bulan Ramadan dan juga ini menuju abad ke-5 Kesultanan Banten. Wow, Kesultanan Banten. Betul. Ya. Kalau kali Luar biasa. ini kita akan mendengarkan dari bintang tamu kita hari ini yang keren juga nih. Ini ada Bunda Ratu Nizma. Bunda Ratu Nizma. Boleh nih kita panggil dulu. Undang. Oke, boleh nih kita panggil. Silakan. Silakan Ibu Ibu. Ratu. Bunda ya jadinya. Bunda. Betul. Nah, ini kalau ini kayaknya umurnya juga nggak jauh beda. Jauh beda nih sama kita ya. Kita Aduh. kan SD. SD enggak SD. Boleh di Bun, di sini di Boleh, Bun. silakan. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Apa kabar, Bu? Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Lancar Sehat. puasa Bunda masih alhamdulillah, Alhamdulillah ya. lancar. Masya Allah. Alhamdulillah Ya. lancar. Nah Bun, ini kan pada sore hari ini di Ngabuburit di Sore Seru juga mau menyampaikan hikmah Ramadan ya. Dan juga tadi abad ke-5 nih ya, menuju abad ke-5 Kesultanan Betul. Banten. Tapi sebelumnya kita ngobrol dulu nih Bun. Iya, boleh. Kesibukannya apa nih Bun di Ramadan ini? Kesibukannya sebetulnya sih kita sering bikin kegiatan ya. Mm-mm. Bikin lomba. Kemarin bikin lomba di Masjid Agung kan, Mm-mm. lomba Pildacil juga Pildacil ya. juga. Pildacil, lomba mewarnai, fashion show gitu. Jadi kita punya komunitas taman bacaan masyarakat. Oh, ada oke. TBM Nah, ya. iya TBM, terus juga dari Batik Ratu ya, yang Oke. usaha saya gitu. Oh, Ya. entrepreneur juga ya Bun ya? Betul. UMKM. UMKM. Bisa, ya. Nah, kalau tadi kan ada bibit-bibitnya lah ibaratnya ya, pada generasi mudanya yang punya bakat-bakat terbaik juga. Nah, kalau ini Bunda ini ada penyalurnya lah ibaratnya ya kan. Penyalurnya.
yang diadakan mewadahi lomba-lomba ya. mewadahi seperti itu. Dan sore hari ini Bun bakal ngobrol ya, bakal nanti menyampaikan hikmah kepada pemirsa. Insya Allah. Nah, tapi nih nanti kita akan menyaksikan penampilan Bunda. Ya, betul. Tapi sebelum itu kita mau pamit dulu nih. Karena kita mau beli takjil. Kita closingan dulu ya. Iya, kita closingan dulu pemirsa. Ya. Baik, pemirsa di rumah, nanti kita akan menyaksikan juga hikmah bulan Ramadan yang akan disampaikan oleh Bunda Ratu. Ya. Tapi sebelum itu kita akan closing terlebih dahulu karena bentar lagi mau menjelang berbuka puasa nih Rida ya. Meskipun beberapa jam lagi Beberapa sih, jam ya. lagi Tapi ya. Nggak apa-apa, harus kita persiapan lebih dulu. awal. Betul Baik. banget. Nah, maka dari itu pemirsa terus saksikan program Syiar Ramadan yang tayang di kanal YouTube Sultan TV setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya pula jangan lupa terus pantau dan update berita terkini dari Instagram atau juga sosial medianya Sultan TV. Betul sekali. Nah, selamat melanjutkan aktivitasnya pemirsa. Selamat juga untuk menyiapkan bukaannya nih ya. Betul. Sehat dan bahagia selalu dan sampai berjumpa lagi dengan kita. Tentunya bersama saya Raud Lorida dan saya Farhan dari Pandu Pewara beserta segenap kru yang bertugas. Ucapkan pamit undur diri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan inilah dia penampilan dari Bunda Ratu Nizma. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita inayah dan hidayahnya, serta salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut, dan umat Islam. Semoga kita selalu senantiasa dalam kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan hikmah Ramadan yang bertema Ramadan di Banten menuju 5 abad Kesultanan Banten. Alhamdulillah, Bapak Ibu semuanya, di Banten ini kita sudah melaksanakan bulan puasa yang sebentar lagi ya menuju Hari Raya Idul Fitri. Jadi saat ini masyarakat di Banten ada yang sedang itikaf di masjid gitu kan ya menuju 10 hari Ramadan, dan juga banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan ya di bulan puasa ini. Sebagaimana sudah menjadi kewajiban umat Islam bahwa bulan puasa atau berpuasa itu hukumnya wajib ya, sebagaimana yang disampaikan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Nah, di sini jelas ya bahwa hukumnya puasa itu adalah wajib ya. Apabila sakit atau berhalangan bisa diganti ya setelah bulan puasa, seperti itu. Nah, di sini selain saya ingin menyampaikan mengenai hikmah Ramadan, saya juga ingin menyampaikan mengenai 5 abad Kesultanan Banten. Jadi saat ini di Kesultanan Banten itu sudah mencapai usia hampir 500 tahun ya, atau 5 abad gitu kan. Nah, mungkin banyak yang belum tahu ya, khususnya warga Banten gitu kan, apa sih gitu kan kegiatan di Kesultanan Banten, atau misalkan sampai usia 5 abad itu dari mana gitu sejarahnya gitu kan. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit bahwa di Kesultanan Banten sejak zaman Sultan Maulana Hasanuddin ya, sultan pertama di Banten, dan terhitung sampai tahun 2025 ini. Nah, jadi usianya dari tahun 1525 Masehi sampai 2025 ini hampir mencapai 500 tahun, tepatnya 499 tahun, atau bisa disebut 5 abad Kesultanan Banten. Nah, jadi itulah ya mengapa sejarah Kesultanan Banten walaupun
sudah tidak seperti zaman dulu ya, tetapi insya Allah gitu tradisi-tradisi di bulan Ramadan pada zaman Kesultanan sampai saat ini insya Allah masih dilestarikan oleh masyarakat Banten. Nah, apa saja sih tradisi-tradisinya? Nah, yaitu biasanya pada bulan Ramadan ini pada masa Kesultanan di Banten ya, apalagi pada waktu itu kan tidak ada media sosial ya, jadi masyarakat itu biasanya untuk mengisi kegiatan di bulan Ramadan mereka itu melakukan kegiatan-kegiatan yang positif ya, seperti kegiatan-kegiatan kalau ibu-ibunya memasak gitu kan, kemudian kalau anak-anak santri yang mengaji ya, bersolawat gitu, begitu juga para masyarakatnya ya, ada yang bekerja, ada yang mengaji, solawat di rumah atau di masjid-masjid, penuh sekali dengan kegiatan-kegiatan rohani khususnya. Nah, jadi mungkin tradisi-tradisi seperti ini harus kita lestarikan kembali ya di zaman keterbukaan informasi. Jadi jangan sampai anak-anak untuk mengisi kegiatan di bulan Ramadan ini hanya main HP gitu kan, nonton gitu. Nah, jangan sampai generasi rebahan gitu ya. Tetapi kita harus mengisi ya dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif dan meningkatkan keimanan ya. Seperti misalkan di rumah mengisi dengan hafalan Al-Qur'an gitu kan, atau juga mengikuti kegiatan di luar seperti pesantren kilat ya, yang sekarang ini banyak dan marak sekali gitu. Nah, mudah-mudahan dengan adanya tradisi-tradisi di bulan Ramadan yang pada saat itu sudah dilakukan ya di zaman Kesultanan sampai zaman kemerdekaan Indonesia ini masih harus dilestarikan ya, apalagi mengingat usia Kesultanan sudah 5 abad. Jadi seharusnya masyarakat Banten ini selain harus memahami sejarah Banten dengan lengkap gitu ya, tapi juga tidak hanya memahami tapi juga harus mengikuti tradisi atau kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh umat muslim ya, tidak hanya di Banten saja tapi juga di seluruh dunia gitu kan, bahwa dengan bulan Ramadan ini yang datangnya setahun sekali, kita harus mengisinya dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif dan juga yang bisa meningkatkan keimanan kita ya. Nah, jadi itu bedanya pada zaman dulu tidak ada media sosial. Kalau sekarang ini karena ada media sosial, maka kalau bisa dikurangin gitu ya, apalagi ini sudah masuk liburan sekolah. Jadi kalau bisa dikurangin dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif seperti lomba-lomba pildacil ya, atau mengaji, pesantren kilat. Ya, seperti itu ya. Nah, jadi alhamdulillah gitu kan, kita masyarakat Banten ini masih memegang tradisi-tradisi pada zaman Kesultanan, dan mudah-mudahan nanti insya Allah ya kedepannya di Kesultanan Banten akan mengadakan kegiatan-kegiatan yang positif untuk masyarakat Banten, selain untuk meningkatkan literasi sejarahnya dan juga menguatkan budaya dan tradisi Islamnya. Mungkin itu saja hikmah Ramadan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata datangnya dari saya dan yang benar datangnya dari Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.